Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom Jemaat Karis, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Salam Karis, salam kasih karunia. Puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan beribadah. Kami mau datang Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum itu Tuhan, mari Engkau urapi kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami agar hidup kami
Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Tuhan. Amin amin Jesus Jesus. Haleluya. Amin. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu. Dan sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama Jesus Tuhan. Oh dalam naungan ku buka hati. Ku buka hati untuk jalan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom, salam karis, salam kasih karunia. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang berbunyi seperti ini. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu diberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab di dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan, dan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan dengan tema kemenangan orang percaya. Kemenangan orang percaya yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saudara, kalimat di atas merupakan suatu penyataan bangsa Indonesia yang menghargai dan menghormati kemerdekaan, dan yang menolak dengan tegas penjajahan yang di dalamnya ada penindasan dan kekerasan di dalam suatu bangsa. Meskipun sampai saat ini saudara, kita melihat di dalam kehidupan kita ada begitu banyak penindasan-penindasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Ada kerja paksa, upah yang tidak sesuai dengan apa yang kita terima, atau jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi suatu perjuangan hidup. Bagaimana kita memulai suatu pertandingan di dalam sebuah perlombaan dengan harapan pasti akan menang. Harapan-harapan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan yang memberi kemenangan buat setiap orang percaya. Contohnya, kemenangan orang Israel dari Amalek, kemenangan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, atau kemenangan Daud terhadap Goliat. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini ada 3 kunci kemenangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama berbicara tentang bagaimana kita mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita, kita harus pahami bahwa kita harus masuk di dalam Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Coba kita membayangkan di dalam sebuah pertandingan, sebuah bola basket, tetapi tidak ada ring basketnya. Pasti secara tidak langsung kita akan melihat, maka pertandingan itu akan kelihatan aneh dan kacau balau. 2 regu yang terdiri daripada 10 pemain memperebutkan sebuah bola tanpa tahu bola tersebut akan diarahkan kemana. Permainan basket akan menjadi menarik ketika para pemain tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka berlomba-lomba memasukkan bola ke ring lawan. Tanpa tujuan tersebut, maka pertandingan basket akan menjadi tidak terarah, bahkan tidak menarik. Saudara, hal yang sama berlaku di dalam kehidupan kita. Tujuan adalah sesuatu yang akan membuat hidup kita bisa menjadi menarik atau terarah. Saudara-saudara, tujuan ibarat sebuah kompas yang akan mengarahkan kita kepada tujuan yang akan kita capai. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan cenderung menjadi orang yang pasif di dalam kehidupannya. Dia akan cenderung bermalas-malasan. Dia akan cenderung tidak menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah kita sudah menemukan tujuan hidup kita? Contohnya adalah Daud. Ketika dia mengambil suatu tindakan untuk dia melawan Goliat.
Dia tahu ada suatu resiko yang harus dia ambil. Saudara-saudaranya tidak mau berani untuk mengambil tindakan seperti dia. Pasukan Israel pun seperti itu. Mereka kalah sebelum berperang. Tetapi Daud mengerti tujuan Allah di dalam kehidupannya. Daud sama sekali tidak gentar. Dia nggak takut terhadap Goliat. Walaupun dia tahu bahwa Goliat adalah seorang pemimpin, seorang panglima yang berpakaian lengkap. Tetapi Daud datang hanya dengan sebuah nama. Tuhan semesta alam akan menyertai dia. Dan akhirnya saudara, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Sama seperti dengan Daud, hal ini pun juga dialami oleh Yosua ketika dia mendapatkan perintah Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang dialami oleh Yosua, ada perasaan takut, gentar, khawatir di dalam dirinya untuk dia masuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua 1 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di dalam ayat yang kelima dan keenam ini, Yosua tahu kehendak Tuhan. Yosua tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupannya untuk dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Maka di dalam ayat yang ke-11, Yosua memerintahkan kepada pengatur-pengatur pasukan untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita, ketika persoalan datang di dalam kehidupan kita, ketika pekerjaan kita sedang bermasalah, ketika kita berada di dalam suatu tahap di mana kita mulai putus asa dengan kehidupan kita, dan itu semua tidak bisa kita kalahkan. Kita sudah mulai kalah sebelum kita melangkah untuk kita berperang di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi Raja kita, melihat keadaan kita seperti itu? Bagaimana Dia mau bekerja di dalam kehidupan kita? Yosua sudah melakukan, karena dia tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Yosua tahu tentang tujuan dia ada. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, mulai dari pekerjaan,
mulai daripada keluarga kita, atau ada satu penyakit yang mulai masuk di dalam tubuh kita, dan itu belum bisa kita kalahkan sama sekali, itu menandakan bahwa kita sudah kalah sebelum kita berperang. Bagaimana kita bisa melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Tetapi Yosua tahu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia tahu dan dia mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan dirinya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua? Setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa selesaikan sendiri. Ingat, kalau kita tahu bahwa tujuan Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah ragu, tidak pernah ada rasa kecemasan di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi rasa kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbicara tentang mengerti. Tuhan dapat dipercaya. Kenapa dikatakan mengerti Tuhan dapat dipercaya? Saudara-saudara, seringkali ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita sedang berpikir sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kita, kita nggak yakin, kita nggak pede apakah kita bisa melakukan itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-6a, bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan, di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan diulang kembali di dalam ayat yang berikutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan datang kedua kali dengan bunyi yang sama kepada Yosua. Hal ini berarti, saudara-saudara, Allah telah memberikan suatu keyakinan kepada Yosua. Sekalipun Yosua telah mendapati pengalaman supranatural ketika dia bersama-sama dengan Musa, tetapi Yosua masih gentar, masih takut untuk dia masuk ke tanah perjanjian. Saudara, di dalam Kejadian 6 yang berbicara tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dalam proses pembuatan bahtera ini, Nuh dicemooh oleh orang-orang. Nuh tidak mendapatkan bantuan apapun dari orang-orang. Sampai dikatakan di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Nuh adalah suatu pekerjaan yang tidak masuk akal buat
manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Membuat sebuah bahtera dan hanya dia yang membuatnya, dan bahtera ini dibuat dengan sangat megah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh karena dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Karena dia percaya hal ini akan terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh Nuh adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk manusia. Kenapa? Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Tetapi Nuh percaya kepada Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika ada masalah, tapi Nuh percaya kepada Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dapat dia percaya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat kita percayai? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, masihkah kita yakin kepada Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat kita percayai? Bagaimana kita bisa mau melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita tidak mempercayai sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidup kita? Setiap masalah yang kita hadapi, bagaimana kita bisa melihat mujizat-mujizat yang berasal daripada Tuhan apabila kita tidak mempercayai sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap masalah, setiap pergumulan yang saudara alami saat ini tidak bisa saudara selesaikan sendiri. Ingat, kalau kita masih punya Tuhan yang hidup sampai saat ini, kalau kita sudah mempercayai Dia, ketika kita sudah bergantung, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir berbicara tentang mengerti penyertaan Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 ini menekankan kepada Yosua untuk mengerti penyertaan Tuhan. Dan ayat ini menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupan Yosua ketika dia mengalami keraguan akan panggilan hidupnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Di dalam kitab Samuel, Daud tahu tentang penyertaan Tuhan.
1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yosua 1 ayat 10 dan 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari ayat ini kita mau belajar bahwa kita masih punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Apapun masalahmu, apapun yang menjadi masalah saudara-saudara semua, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah khawatir di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat ini memberikan kita suatu pelajaran bahwa kita masih punya Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara semua tentang sikap daripada seekor lebah. Dari apa yang saya baca dan apa yang saya lihat, seekor lebah yang jatuh ke dalam kopi tidak akan bisa kembali terbang. Kenapa? Karena seekor lebah akan sibuk berputar-putar di sekeliling gelas sampai ia mati. Alasannya saudara, ternyata lebah tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya. Tetapi lebah hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas tersebut. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan tertutup. Padahal jalan keluar tidak ada di atas sana. Semua jalan tertutup. Akibat ketidaksadaran lebah tersebut untuk melihat jalan keluar yang berada di atas. Dan akhirnya lebah itu menemui ajalnya mati. Saudara, kisah ini menarik untuk digunakan sebagai sebuah analogi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya lebah ini, kita sering lupa bahwa Tuhan di atas sana sanggup memberikan sebuah jawaban di dalam kehidupan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita seringkali berputar-putar mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah yang kita hadapi.
kita terus mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mau berharap kepada manusia, tetapi kita lupa mengarahkan pandangan kita ke atas, ke arah di mana Tuhan bertakhta. Dia melihat kehidupan kita senantiasa. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara duniawi, dan kita lupa memandang Tuhan yang bertakhta di dalam kehidupan kita. Kita lupa menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup memberi jawaban atas setiap masalah kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan memberkati setiap pribadi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi pada saat ini. Percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Percayalah, Allah kita Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang menghadap Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa setiap umat-Mu yang datang dengan pergumulan hidup mereka. Baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pergumulan dalam keuangan, kesehatan, dan kekuatan. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau adalah jawaban untuk setiap pergumulan kami. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Karena kami percaya ya Allah Bapa, Engkau adalah Allah kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik, dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami membawa setiap umat-Mu yang datang di hadapan-Mu dengan pergumulan mereka. Kami meminta pertolongan-Mu ya Allah. Kami meminta campur tangan-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Berkati mereka. Mereka yang sedang sakit, kami berdoa meminta kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir kepada mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir kepada setiap jemaat yang membutuhkan kesembuhan. Kami bawa pergumulan-pergumulan jemaat ke dalam tangan-Mu ya Allah. Ulurkan tangan-Mu, berkati mereka, berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Berikan mereka hikmat dan pengertian apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ini. Kami percaya Engkau memberikan, menyediakan yang terbaik. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diberkati berlimpah-limpah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.